Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Oke, gini Gimana? ya, Bu Neti ya. Kita mulai dari hal yang mendasar, yaitu gini. Kan semua orang itu kan pasti mau yang tanda kutip apa begajulan atau gimana pun, pasti semua itu dasarnya punya keinginan adalah untuk mendekat kepada Allah. Setuju nggak ini? Setuju, Pak. Oke. Siapapun orangnya, fitrahnya adalah bahwa dia ingin dekat kepada Allah. Oke, Iya. sekarang pertanyaannya, biar kita bisa menjalani. Menurut Bu Neti, cara apa yang harus kita lakukan supaya kita tuh mudah dekat dengan Allah? Caranya bagaimana? Mengingat Allah, Pak Oke. Bisa bisa menerima semua kejadian dan sadar bahwa ini atas izin Allah. Oke, itu kan bahasa umum gitu loh. Tapi Iya. saya akan lebih serius spesifikkan supaya orang itu, oh, berarti saya harus melakukan ini gitu loh, Bu. Kan ada banyak tuh, ada metode zikir, ada sholat, kan begitu ya. Iya. Ada ngaji dan lain-lain. Kan intinya adalah semua punya keinginan untuk mendekat kepada Allah dengan ibadah yang mereka lakukan, gitu kan. Betul. Nah, sekarang saya ngambil satu titik poin yang sebenarnya ini harusnya mudah dilakukan, tapi kadang-kadang orang sulit, gitu loh. Iya. Nah, bagaimana caranya mendekat kepada Allah supaya jadi setiap hari itu dia semakin cepat untuk misalnya dekat kepada Allah. Sebenarnya sederhana. Bagaimana caranya? Ya sudah, kalau kita ingin dekat kepada Allah, berarti kan kita harus menyesuaikan antara keinginan Allah dan keinginan kita kan. Iya. Karena kalau apapun keinginan Allah, terus kita lakukan dan kita sesuaikan, berarti kan otomatis kita jadi kepanjangan tangan Allah kan, Bu? Betul. Jadi seiring sejalan. Nah, makanya seperti malaikat kalau disuruh sujud, ya udah sujud saja gitu loh. Dia tidak banyak apa yang dilakukan, ya memang itu yang dilakukan. Sama sekarang, manusia ingin mendekat kepada Allah. Berarti otomatis nafsu dia, keinginan dia harus sesuai dengan keinginan Allah. Kan begitu kan? Iya. Betul. Nah, pertanyaan saya, berarti kalau memang Allah tuh menginginkan manusia dekat, kan Allah berfirman tuh di surat 50 ayat 16, bahwa aku lebih dekat dari leher manusia. Tapi kan belum tentu manusia juga dekat dengan Allah. Tapi posisinya Allah kan sudah lebih dekat dengan kita. Tinggal bolanya kan di kita. Oke, pertanyaan saya sekarang. Berarti kalau memang kita ingin dekat dengan Allah, berarti kan suka tidak suka, kita harus menyesuaikan dengan keinginan Allah. Itu satunya yang pertama. Sekarang yang kedua, pertanyaan saya ke Bu Neti, supaya manusia itu bisa selalu sesuai dengan keinginan Allah, berarti Allah tuh harus memberikan kejadian yang sesuai dengan keinginan manusia atau dengan keinginan Allah. Sesuai dengan keinginan Allah. Nah, makanya jangan kaget kalau ujian itu kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Makanya jangan kaget kalau kejadian-kejadian yang menimpa kita biasanya bertolak belakang dengan keinginan kita. Kenapa seperti itu? Supaya manusia itu cepat menyesuaikan dengan keinginan Allah. Iya, betul. Kalau kejadian-kejadian yang kita hadapi selalu sesuai dengan keinginan kita, repot nantinya. Kenapa? Karena keinginan kita tidak akan terkendali nantinya. Iya. Contoh misalnya Bu Neti punya anak. Terus Bu Neti tanda kutip memanjakan lah. Anak yang ini dikasih. Anak yang pasti gedenya akan jadi sulit diatur. Kan begitu kan? Iya. Nah, jadi kita pun di dalam mendidik anak, kita mengerti bahwa tidak semua keinginan anak itu harus kita kabulkan. Supaya kita mendidik nafsu anak tersebut, kan begitu kan? Iya. Agar dia bisa mengendalikan nafsunya. Sama. Kejadian-kejadian hidup itu tidak selalu apa yang selalu kita inginkan. Kenapa seperti itu? Supaya Allah tuh gampang mengatur kita. Agar ujung-ujungnya manusia itu hanya mengikuti keinginan Allah. Atau dalam bahasa umum itu, yaitu nafsu yang dirahmati oleh Allah. Kan gitu kan, surat 12 ayat 53 tuh. Iya. Jadi, Mbak Bu Neti atau yang teman-teman yang itu jangan kaget. Kalau kadang-kadang di dalam menjalani hidup ini, kadang-kadang keinginan kita terwujud, kadang-kadang tidak terwujud. Iya.
Jadi ketika keinginan kita tidak terwujud, itu sebenarnya hanya pembelajaran dari Allah supaya ujung-ujungnya kita bisa menyesuaikan dengan keinginan Allah. Atau namanya nafsu yang dirahmati Allah. Apa itu nafsu yang dirahmati Allah? Yaitu nafsu yang sesuai dengan keinginan Allah. Iya Pak Oke, betul. Nah, jadi ketika keinginan kita selalu sama dengan keinginan Allah, maka orang tersebut masuk di dalam jalan yang lurus. Maka ujung-ujungnya pasti hasilnya bahagia meskipun tidak sesuai dengan keinginannya. Kan sebenarnya yang menjadi masalah itu adalah ketika kejadian atau jalan hidup itu tidak sesuai dengan keinginan kita kan Pak, Bu? Itu kan yang jadi masalah itu kan? Iya. Nah, kalau sekarang berarti kalau misalnya keinginan kita selalu sesuai dengan keinginan Allah, meskipun keinginan kita tidak terwujud, pasti insya Allah tetap hasilnya akan bahagia. Iya. Nah, jadi ternyata cara yang paling gampang, cara yang paling cepat untuk dekat kepada Allah itu adalah menyesuaikan keinginan kita dengan keinginan Allah. Makanya kalau ada kejadian-kejadian tidak enak tuh, jangan mengeluh. Karena itu pembelajaran dari Allah, supaya ujung-ujungnya kita tuh sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Lagian pertanyaan saya, Bu ya, kita diciptakan itu kan sebenarnya untuk mewujudkan keinginan Allah kan? Iya. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia untuk mengabdi. Namanya abdi itu kan berarti kepanjangan tangan supaya diwujudkan, supaya keinginan Allah terwujudkan dengan sarana kita ini kan? Iya. Lah berarti harusnya untuk mewujudkan keinginan Allah, atau misalnya keinginan kita tuh harus disesuaikan dengan keinginan Allah, tuh harusnya mudah atau sulit, Bu, harusnya, Bu? Harusnya mudah. Ya sudah, gitu loh. Jadi tidak ada alasan Bapak Ibu misalnya kalau keinginannya tidak terwujud itu jadi kecewa. Karena apa? Karena memang fitrah kita itu harus menyesuaikan dengan keinginan Allah. Iya. Tapi Pak Oke, bagaimanakah kita bisa tahu bahwa itu adalah bukan keinginan Allah dan itu adalah keinginan Allah dari awal? Sementara kita di awalnya kan masih blank nih. Ini keinginan Allah atau bukan ya? Nah kan ada Al-Quran. Ada Al-Quran, ada kolbu kita. Kan Allah nyisipin ruh kita kan kebenaran kan? Iya. Ya udah. Misalnya contoh gini aja deh Pak Oke ya. Allah ngasih ujian saya berupa utang. Gitu loh. Nah saya kan ingin lunas utang. Betul. Gitu loh. Tapi ternyata belum juga lunas gitu loh. Utang itu. Apakah saya harus menganggap bahwa tidak lunasnya utang ini keinginan Allah? Atau gimana nih Pak? Baik, kan kita buat rumus bersama dulu ya Bu Yo. Semua kejadian yang terjadi harus atas izin Allah. Berarti kalau belum lunas, berarti memang Allah belum menghendaki kan? Ya kan semua kejadian atas ya. Berarti kalau misalnya hutang itu belum lunas, berarti kan Allah belum menghendaki kan? Iya. Nah tinggal sekarang pertanyaannya, kenapa Allah belum menghendaki? Kan begitu kan? Iya. Pasti posisinya kesalahan di kita, bukan di Allah. Iya. Nah, tinggal kita koreksi perbaikan apa yang harus dilakukan, kan begitu kan? Iya. Supaya Allah mau menghendaki, karena logikanya harusnya Allah pun senang hutang kita lunas kan, Bu? Harusnya begitu. Mati kita akan ditanya kalau punya hutang atau enggak. Berarti kan sebenarnya Allah juga menginginkan kita tidak punya hutang kan? Betul. Nah sekarang kita kupas pembelajarannya. Kenapa ya kok Allah belum menghendaki itu? Kan begitu kan? Iya. Oh misalnya supaya Bu Nevi tetap misalnya tanda kutip berdoa kepada Allah. Supaya tetap taat dalam menjalani kondisi-kondisi permasalahan yang sekarang dihadapi. Atau misalnya ujung-ujungnya supaya poin utama itu adalah bukan pelunasan hutangnya. Tapi misalnya belajar bersabarnya. Kan banyak itu yang pelajari dari situ. Iya, sangat banyak. Sekarang pertanyaan saya, berarti fokusnya harusnya Bu Neti itu adalah kepada ketaatan di dalam bersabarnya, atau kenapa hutang saya tidak lunas-lunas? Ketaatan pada bersabarnya. Nah sudah, kalau Bu Neti bisa menjadi sabar. Ya, harusnya, tapi. Nah, ya kan memang begitu aturannya. Nanti ujungnya lunas hutang gitu ya. Lah itu kan udah output dari hasil ketaatan kita kepada Allah. Betul. Karena nggak mungkin Allah menyanyiakan orang yang tanda kutip menurut Allah sudah memenuhi syarat untuk diselesaikan. Iya. Gitu loh Bu. Jadi tadi saya bahas kan siang itu, kebanyakan orang tuh terjebak. Terjebaknya apa?
Karena ketika punya masalah, pemikiran dia itu adalah bagaimana supaya secepatnya keluar dari masalah itu, kan begitu kan? Iya. Itu menurut versi kita. Padahal harusnya kita lihat, Allah tuh untuk apa memberikan ujian hidup kepada kita? Tadi siang saya bahas, ternyata Allah memberikan ujian hidup kepada kita tuh ujung-ujungnya adalah supaya kita bertakwa. Karena Allah bilang di surat 49 ayat 13, sungguh orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Iya. Sarana untuk menjadi takwa berarti perlu permasalahan kehidupan. Kan gitu kan? Iya, betul. Nah, jadi salah satu sarana untuk menjadi takwa itu pasti Allah harus memberikan permasalahan hidup. Berarti ketika manusia itu fokus, ketika punya masalah itu fokus dalam ketakwaannya, maka janji Allah di surat 65 ayat 2 akan muncul. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar. Jadi itu sudah mutlak ya. Itu sudah mutlak, itu ketetapannya, itu rumusnya. Makanya ketika orang diberikan masalah, fokusnya itu harusnya pada ketakwaan. Outputnya, bonusnya dari ketakwaan adalah jalan keluar atau masalah terselesaikan. Kan gitu aja sebenarnya, Bu. Betul ya. Nah, jadi yang harus difahami itu adalah Allah tuh inginnya apa? Oke, berarti Allah tuh belum menginginkan saya lunas. Ya udah jalani aja, sesuaikan aja. Iya. Nah, dalam proses belum lunas ini pasti siap dimaki-maki, gitu kan? Siap dihina. Nah, itu silakan loh. Memang karena Allah menginginkan masih hal seperti itu. Mungkin sabarnya masih kurang, gitu kan? Di laundry dulu ya. Nah, sekarang saya mau nanya aja simpel. Kemarin tuh tadi ya, ada jamaah saya itu yang bertanya. Saya sudah sabar dan salah seperti apa yang bisa menolongkan itu yang waktu saya share itu kan? Iya. Ternyata kan ada satu kunci. Sabar itu kan mampu menerima kejadian yang tidak enak dengan senang hati. Iya. Jadi ada bahasa tuh mampu menerima kejadian yang tidak enak dengan senang hati. Saya mau nanya, kenapa? Secara umum orang itu kalau dikasih kejadian tidak enak masih marah, kan Bu? Iya. Terus kenapa sabar? Kenapa orang sabar itu senang? Kenapa? Ya karena itu hadiah dari Allah, sarana dari Allah. Nah karena butuh kan? Karena butuh. Karena dia mau menjadi sabar, berarti dia harus mendapatkan kejadian tidak enak. Benar nggak? Betul. Nah sekarang pertanyaannya, jadi wajar nggak orang sabar itu senang ketika mendapatkan kejadian tidak enak? Wajar. Sudah selesai. Nah. Iya, wajar banget gitu kan. Tapi untuk mencapai kondisi sabar, mencapai kondisi senang menerima itu. Saya mau nanya gini, Bu Neti nggak bisa nyetir mobil atau takut nyetir mobil, supaya bisa nyetir mobil bagaimana yang dilakukan? Ya belajar, memaksa diri untuk nyetir mobil, supaya kebiasaan dari takut nyetir mobil menjadi senang nyetir mobil, kan gitu kan? Iya, betul. Berarti proses itu ada tanda kutip pemaksaan kepada diri kita kan? Iya. Ya sama saja. Dari yang tidak senang menerima kejadian tidak enak, menjadi senang menerima kejadian tidak enak, berarti perlu paksaan kan Bu? Betul. Nah itu maksudnya. Jadi fokus kita itu melangkah pada proses supaya menjadi kebiasaan. Tapi jangan sampai nantang ya Pak Oke ya. Nah, apalagi nih, ayo apalagi nih. Ini bukan nantang kan, memang kita butuh kan. Betul. Untuk dari yang tidak senang menerima kejadian tidak enak menjadi senang menerima kejadian tidak enak itu kan kita memang butuh proses pelatihan. Nah disitulah makanya konsentrasi kita. Jadi bukan di kejadian tidak enaknya, tapi bagaimana nih dari kejadian tidak enak ini supaya saya bisa senang. Oh memang ini saya butuhkan. Oke saya terima ya Allah atas izin. Kan begitu terus. Betul. Tapi kalau dalam prosesnya misalnya masih ada deg-degan misalnya kayak gini. Sekarang ada yang mau nagih nih. Ya Allah, saya minta ya Allah saya kasih kekuatan saya bisa menerima ini. Tapi ada ada gitu loh. Tapi pada pelaksanaannya bisa menerima, sabar. Gitu. Lah iya, itu gimana Pak? Wajar atau tidak? Lah iya kan sekarang Bu Neti dari dulu sebelum ketemu metode ridha Allah, lalu mulai tahu teorinya, terus mulai praktek, kan ada proses pembelajaran kan di situ kan? Sangat banyak. Berarti kan tetap ada perubahan kan?
Terlepas Iya. dari deg-degan atau tidak kan. Deg-degan atau tidak ya Iya. kan? Jadi grafiknya meningkat gitu. Nah, maksud saya adalah nanti pada titik yang memang kejadian tidak enak itu sudah tidak menjadi masalah gitu loh. Hmm. Karena pasti bisa dia menggunakan fase itu. Bisa. Nah, Tapi iya. fokus saya kadang-kadang suka nakal, suka misalnya kayak gini. Satu misalnya terlalui gitu ya. Alhamdulillah, terima kasih Allah terlalui. Apalagi nih. Kadang-kadang saya begitu tuh. Astagfirullah, kok saya nantang kejadian gitu. Nah, Ya nggak apa-apa kan ya Pak Ustaz. ya pokoknya prinsipnya gini lah. Sampai goalnya itu adalah senang menerima kejadian yang tidak enak. Kan logikanya, kenapa orang sabar senang tidak enak? Ya karena memang dia butuhkan gitu loh. Iya. Dan Allah tahu kok maksudnya seperti itu. Iya. Oke, jelas ini Bu? Oke. Jelas sekali. Nah, ya sudah. Latihan. Betul. Dan karena sabar itu keinginan Allah. Iya. Makanya karena keinginan Allah, berarti kita harus memaksa diri kita untuk merubah biar sesuai dengan keinginan Allah. Betul. Otomatis jadi dekat, gitu aja. Iya, sip. Oke, Insya baik ya. Allah. Baik, terima kasih banyak Ya, Pak Ustaz. sama-sama. Ya, assalamualaikum.